Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazofera Juliana Putri dengan NIM 921422100 dari kelas Akuntansi D, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional sebagai bentuk partisipasi saya sebagai mahasiswa semester 1 jurusan akuntansi dalam mata kuliah Statistika Ekonomi yang diampu oleh Ibu Mulyani Mahmud, SPD MSA. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah regresi sederhana. Di sini saya mengambil penelitian yang berjudul pengaruh dana desa cash forward terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sini mengambil studi kasus pada Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango dengan tahun penelitian tahun 2019. Selanjutnya kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah apakah dana desa cash forward berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, dan tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui dana desa cash forward berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, kajian penelitian. Untuk bab 2 ini kita akan melihat apa sih hipotesis penelitiannya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis adalah dugaan sementara dari pernyataan yang akan diteliti terhadap suatu masalah. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai suatu alat yang dapat menunjukkan salah atau benarnya suatu data yang akan diuji di luar dari pendapat seorang peneliti yang menyusun serta mengujinya. Nah, dalam penelitian ini, hipotesisnya adalah yang pertama, H0 dengan dana desa cash forward dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Dan H1-nya adalah dana desa cash forward berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Nah, metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei, yaitu mengumpulkan semua informasi tentang variabel dari sekelompok objek atau populasi. Untuk desain penelitiannya sendiri, yaitu yang pertama ada variabel X, yaitu dana desa cash forward, dan variabel Y-nya yaitu kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada variabel penelitian. Dalam variabel penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang dalam suatu penelitian akan mempengaruhi variabel lain yang ada. Nah, untuk variabel independen di sini atau variabel bebas yaitu dana desa cash forward. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan kata lain, variabel dependen atau variabel terikat ini dikatakan sebagai akibat dari variabel bebas atau independen. Nah, variabel terikat di sini atau variabel independen di sini adalah kesejahteraan masyarakat yang dilapangkan dengan Y. Selanjutnya kita akan masuk pada definisi operasional variabel. Variabel pertama yaitu variabel X. Di sini variabel X-nya adalah dana desa cash forward. Untuk definisi operasional adalah cash forward adalah merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan desa yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat desa itu sendiri untuk menggerakkan perekonomian desa yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Untuk indikatornya, yang pertama adalah inklusif dan yang kedua partisipatif dan dengan skala ordinal. Yang kedua ada kesejahteraan masyarakat. Di sini kesejahteraan masyarakat adalah variabel Y.
Menurut Todaro, kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan produktivitas masyarakat hingga menurunnya jumlah pengangguran. Untuk indikatornya yang di sini, pertama angka kemiskinan dan yang kedua tingkat pengangguran. Untuk skala sama seperti variabel pertama adalah skala ordinal. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam populasi dan sampel penelitian. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari populasi dan sampel itu. Nah, populasi adalah suatu wilayah yang mempunyai karakteristik serta kuantitas pada suatu objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari, kemudian diambil kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah setengah dari jumlah yang terdapat pada populasi, atau bisa dikatakan sebagian kecil dari populasi yang diambil oleh peneliti sesuai prosedur yang sudah ditentukan sehingganya bisa mewakili populasi yang ada. Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah seluruh penduduk di Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, yakni berjumlah 6.780 orang dengan ketentuan berusia 17 tahun ke atas. Sedangkan sampelnya adalah masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan dengan kriteria-kriteria purposive sampling, yaitu responden berpendidikan minimal SLTA, responden menetap di Kecamatan Botupingge, dan responden yang ikut serta dalam kegiatan desa. Berikut merupakan tabel dari populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya kita masuk pada jenis atau sumber data. Nah, jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek atau subjek penelitian yang diteliti oleh peneliti. Nah, data primer di sini berupa kuesioner yang dibagikan kepada penduduk Kecamatan Botupingge. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Selanjutnya, teknik analisis data. Nah, kita menggunakan analisis regresi linier sederhana. Sebelum itu, apa sih analisis regresi linier sederhana itu? Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, teknik analisis data di sini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Selanjutnya adalah hasil statistik deskriptif dari penelitian. Yang pertama adalah hasil statistik deskriptif dari variabel dana desa cash forward, di mana ini adalah variabel X. Yang pertama adalah nilai median dari dana desa cash forward sebesar 3. Nilai terendah atau minimum sebesar 0, sedangkan nilai tertingginya atau nilai maksimum adalah 66. Untuk nilai rata-rata atau mean sendiri pada variabel ini adalah sebesar 31,65556 dengan nilai standar deviasi sebesar 23,80722. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai rata-rata variabel dana desa cash forward yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data dana desa cash forward pada periode 2019. Selanjutnya adalah penjelasan statistik deskriptif dari variabel kesejahteraan masyarakat
di mana di sini adalah variabel Y, di mana variabel kesejahteraan masyarakat Kecamatan Botu Pingge, Kabupaten Bone Bolango yang menjadi objek penelitian memiliki nilai terendah atau minimum sebesar 0, sedangkan nilai tertingginya atau maksimum sebesar 58, di mana nilai rata-rata atau mean pada variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 19,4898 dengan standar deviasinya sebesar 18,38676. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata variabel kesejahteraan masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data kesejahteraan masyarakat Kecamatan Botu Pingge, Kabupaten Bone Bolango selama periode penelitian yaitu tahun 2019. Nah, selanjutnya kita masuk pada hasil dari analisis regresi. Hasilnya bisa kita lihat pada tabel yang ada di gambar. Nah, berdasarkan pada hasil tabel tersebut dapat disusun persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 3,942 tambah 0,570X. Dengan interpretasi di mana nilai konstanta sebesar 3,942 tersebut merupakan nilai tetap yang berarti bahwa variabel kesejahteraan masyarakat desa apabila tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas maka nilainya adalah sebesar 3,942. Interpretasi yang kedua adalah nilai koefisien regresi variabel dana desa cash for work atau variabel X terhadap kesejahteraan masyarakat desa atau variabel Y dapat diinterpretasikan sebesar 0,570 atau sebesar 57% yang dapat dideskripsikan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% pada kesejahteraan masyarakat desa dipengaruhi oleh adanya dana desa cash for work sebesar 57%. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Di sini uji T. Nah, kita bisa melihat pada tabel di atas di mana pengaruh dana desa cash forward terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai T hitung sebesar 11,078 di mana nilai tersebut lebih besar dari T tabel yaitu 1,98447 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa 0,05 sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak dan HA diterima. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa dana desa cash for work terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Botu Pingge, Kabupaten Bone Bolango diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa dana desa cash for work berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Botu Pingge, Kabupaten Bone Bolango. Yang terakhir, nilai T positif menunjukkan bahwa dana desa cash for work mempunyai hubungan yang searah dengan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah uji koefisien determinasi. Berdasarkan pada tabel di atas, maka diperoleh nilai koefisien determinasi atau nilai R⁻² sebesar 0,746 atau sebesar 74,6% dengan nilai R² sebesar 0,556 atau sebesar 55,6%. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa dana desa cash for work mampu menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Botu Pingge, Kabupaten Bone Bolango
sebesar 55,6%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 44,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Selanjutnya kita akan masuk pada penelitian regresi berganda. Di sini saya mengambil penelitian yang berjudul pengaruh beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan atau firm size terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2019. Untuk tahun penelitiannya adalah tahun 2022. Selanjutnya kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? Dan yang terakhir, apakah beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan secara menyeluruh atau simultan berpengaruh terhadap manajemen laba? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, kajian penelitian. Yang pertama adalah hipotesis penelitian. Seperti yang saya jelaskan di awal, hipotesis adalah dugaan sementara dari pernyataan suatu masalah. Untuk hipotesis penelitian dalam penelitian kali ini ada 3. Yang pertama, H1, beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. H2, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan yang ketiga, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian atau metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menganalisis pengaruh variabel X1 atau beban pajak tangguhan, variabel X2 atau ukuran perusahaan, dan variabel Y atau manajemen laba. Selanjutnya di sini ada desain penelitian. Kita bisa lihat pada gambar, ada beban pajak tangguhan sebagai X1 dan ukuran perusahaan sebagai X2 yang mempengaruhi manajemen laba sebagai Y. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel penelitian terbagi menjadi 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Di awal video saya telah menjelaskan apa itu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Di sini variabel bebasnya adalah beban pajak tangguhan sebagai X1 dan ukuran perusahaan sebagai X2. Untuk variabel terikatnya adalah manajemen laba sebagai Y. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Yang variabel pertama adalah variabel beban pajak tangguhan atau X1. Untuk konsep variabelnya, beban pajak tangguhan adalah implikasi dari pajak penghasilan pada masa akan datang yang disebabkan oleh adanya perbedaan temporer pada akuntansi dan perpajakan serta keuangan fiskal masih bisa dikompensasi sebelum disajikan dalam laporan keuangan periode tertentu. Parameternya adalah DTA sama dengan DTA-IT bagi TA-IT kurang 1 dengan skala rasio. Yang kedua adalah ukuran perusahaan variabel X2.
Wulansari mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Dan juga ukuran perusahaan dijadikan sebuah skala klasifikasi besar kecil sebuah perusahaan menurut cara dalam artian total aktiva, lot size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Parameternya adalah ukuran perusahaan sama dengan LN kali total aset dengan skala rasio. Yang terakhir adalah variabel Y, manajemen laba. Manajemen laba merupakan akibat dari kebebasan seseorang manajer untuk mendapatkan laba yang lebih besar dengan menggunakan metode akuntansi tertentu ketika mencatat dan menyusun informasi dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Untuk parameternya yaitu yang pertama menghitung jumlah akrual, yang kedua menentukan nominal total akrual yang diestimasi dengan menggunakan teknik regresi, dan yang ketiga menghitung non-dictionary akrual dengan skala rasio. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Seperti di awal, populasi adalah suatu wilayah yang memiliki karakteristik atau kuantitas yang dapat diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi sendiri. Nah, dalam penelitian ini, populasinya adalah 49 perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sampelnya adalah 42 laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor aneka industri selama periode 2014 sampai 2019 yang diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Berikut merupakan tabel dari populasi penelitian, yaitu 49 perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah tabel dari sampel penelitian. Nah, untuk sampel penelitian ini memiliki kriteria. Yang pertama, memiliki fakta berupa informasi yang lengkap terkait variabel yang akan diteliti pada laporan keuangan perusahaan periode 2014 sampai 2019. Di sini jumlah perusahaannya ada 49. Yang kedua ada kriteria termasuk dalam daftar perusahaan manufaktur sektor aneka industri subsektor kabel dan tekstil. Dan yang kriteria ketiga adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri subsektor kabel dan tekstil yang pencatatan sahamnya dimulai sejak tahun 1990 sampai 2002. Nah, di sini untuk jumlah perusahaannya ada 7, tahun pengamatan penelitiannya ada 6, dan jumlah total sampel selama periode penelitiannya ada 42. Sehingga didapatkan sampel penelitian seperti tabel yang ada pada gambar. Selanjutnya kita masuk pada jenis atau sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Nah, data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian. Nah, dalam sumber data ini data sekunder dengan sifat kuantitatif. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumentasi. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda sendiri adalah analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Nah, tujuan dari analisis regresi berganda ini untuk mencari seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian.
Selanjutnya adalah hasil statistik deskriptif. Ini merupakan tabelnya. Dan untuk penjelasannya, yang pertama penjelasan statistik deskriptif untuk variabel manajemen laba atau variabel Y. Variabel kesejahteraan manajemen laba yang menjadi objek penelitian memiliki nilai terendah atau minimum sebesar minus 0,4, sedangkan nilai tertinggi atau maksimum sebesar 0,17. Untuk nilai rata-rata atau median pada variabel ini adalah sebesar 0,0176 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,04373. Nilai standar deviasi variabel manajemen laba yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata mengindikasikan bahwa nilai standar deviasi tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data manajemen laba perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, yaitu periode 2014 sampai 2019. Yang kedua adalah penjelasan statistik deskriptif variabel beban pajak tangguhan atau variabel X1. Nilai terendah atau minimum dari beban pajak tangguhan sebesar 0, sedangkan nilai tertingginya atau nilai maksimum sebesar 0,04. Untuk nilai rata-rata atau median pada variabel ini adalah sebesar 0,0146 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,01216. Nilai rata-rata variabel beban pajak tangguhan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data beban pajak tangguhan selama periode penelitian, yaitu 2014 sampai 2019. Yang terakhir adalah penjelasan statistik deskriptif dari variabel ukuran perusahaan, yaitu X2. Nilai terendah atau nilai minimum dari beban pajak tangguhan sebesar 14,30. Sedangkan nilai tertingginya atau maksimum adalah 28,80. Nilai rata-rata atau median pada variabel ini adalah sebesar 24,8920 dengan nilai standar deviasinya sebesar 4,79086. Nilai rata-rata variabel ukuran perusahaan yang lebih besar mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data ukuran perusahaan selama periode penelitian, yaitu periode 2014 sampai 2019. Selanjutnya adalah hasil dari analisis regresi. Kita dapat lihat pada tabel di atas, dengan tabel di atas kita dapat menyusun persamaan, yaitu Y sama dengan min 0,043 tambah 1,002 tambah 0,002 tambah E. Untuk interpretasinya, yang pertama, nilai konstanta sebesar negatif 0,043 merupakan nilai tetap, dalam artian apabila variabel beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi manajemen laba dalam perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2014 sampai 2019, maka nilainya tetap atau manajemen laba sudah terbentuk sebesar negatif 0,043. Yang kedua, berdasarkan nilai koefisien regresi beban pajak tangguhan sebesar 1,002 menunjukkan bahwa apabila beban pajak tangguhan mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan pengungkapan manajemen laba dalam perusahaan manufaktur sektor aneka industri sebesar 1,002. Dan yang terakhir, berdasarkan nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,002, yang artinya bahwa apabila ukuran perusahaan manufaktur sektor aneka industri terjadi peningkatan sebesar 1%, maka manajemen laba di perusahaan manufaktur sektor aneka industri dapat turun sebesar 0,2%.
Selanjutnya adalah uji hipotesis uji T. Kita bisa lihat pada tabel. Nah, untuk pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba, yang pertama ada berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai terhitung sebesar 1,852, di mana nilai tersebut lebih besar dari tabel, yaitu 1,68385 dengan nilai signifikansi sebesar 0,072, yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan H01 ditolak dan HA1 diterima. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2019 diterima. Dengan demikian, disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2019. Nilai T positif menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan mempunyai hubungan yang searah dengan manajemen laba. Yang kedua yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai terhitung sebesar 1,342, di mana nilai tersebut lebih kecil dari tabel sebesar 1,68385 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0187, yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan HO2 diterima dan HA2 ditolak. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2019 ditolak. Dengan demikian, disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2019. Selanjutnya adalah uji F. Nah, kita dapat lihat pada tabel yang tertera. Berdasarkan tabel yang tertera diperoleh nilai F hitung sebesar 3,618 dengan signifikansi 0,046 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga dalam penelitian ini HA3 diterima. Yang terakhir adalah uji koefisien determinasi atau uji R. Dapat dilihat pada tabel yang tertera. Berdasarkan tabel pengujian tersebut, nilai koefisien determinasi atau nilai R sebesar 0,073 atau sebesar 7,3% dengan nilai R-square sebesar 0,118 atau sebesar 11,8%. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan mempengaruhi manajemen laba sebesar 7,3%, sedangkan sisanya sebesar 92,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.